Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kemat malam para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sedulur, jadi di awal tadi ada video singkat seputaran para tersangka daripada dugaan pemerasan ya dalam penerbitan sertifikat kesehatan, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 yang terjadi di Kemenaker ya, di Kementerian Tenaga Kerja, dan yang terkenal salah satunya adalah Wamen ya, Wakil Menteri Tenaga Kerja. Yang jelas memang teman-teman kejadian ini betul-betul tragedi ya, dikala kemudian masyarakat rakyat Indonesia sedang kesulitan secara ekonomi, banyak yang kena PHK, banyak yang usahanya lagi bermasalah gitu kan. Ini ternyata memang bahkan ada orang-orang yang ada di lingkar kekuasaan malah berusaha memanfaatkan kondisi-kondisi yang sulit ini gitu kan. Dimana ketika banyak perusahaan dan juga orang-orang yang ingin mendapatkan sertifikasi K3, mendapatkan sertifikat K3, dikatakan di sini mendapatkan perlakuan pemerasan ya dari pihak yang oknum-oknum dalam lingkaran penerbitan sertifikat K3 tersebut ya teman-teman. Yang mana ini bukan suap ya. Kalau suap itu kan kemudian syarat-syaratnya kurang, orang ngasih ini mas, ini apa, ada yang kurang syaratnya, saya kasih fee segini, tapi kemudian diloloskan. Kalau ini masuknya ke pasalnya pemerasan karena diberitakan oleh KPK, dijelaskan oleh KPK. Ini ketika kemudian mereka meminta ya sejumlah fee gitu kan daripada orang-orang ataupun perusahaan yang mengajukan penerbitan sertifikat K3 dari Menaker ya teman-teman. Kalau mereka nggak memberikan fee seperti yang diminta, ini akan prosesnya penerbitan sertifikat K3-nya akan diperlambat, dipersulit atau bahkan tidak diproses. Ini luar biasa sekali ya, kezaliman yang luar biasa sekali. Dikala orang-orang butuh sertifikat K3 untuk melamar pekerjaan, perusahaan butuh sertifikasi K3 untuk jalannya proyek-proyek mereka yang mereka kerjakan, justru dijadikan lahan untuk kemudian kepentingan pribadi. Apalagi ini orang masuk dalam kabinet merah putihnya Pak Prabowo Subianto. Jelas ini sangat mencoreng daripada kredibilitas pemerintahnya Pak Prabowo Subianto. Makanya ada pepatah, dan nila setitik merusak susu sebelanga, dan ini sangat bertentangan sekali dengan semangat yang dicanangkan oleh Pak Prabowo Subianto di masa awal pemerintahannya untuk kemudian memberantas korupsi ya teman-teman. Dan ini kemudian segera ya direspon oleh Pak Prabowo, presiden kita Pak Prabowo Subianto, bahwasannya beliau tidak pandang bulu, sekalipun itu staf beliau, sekalipun itu masuk dalam kabinet beliau menyatakan tidak akan melindungi dan akan membiarkan bahwasannya proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Dan betul ketika kemudian penetapan tersangka kemarin pasca sholat Jumat kemarin kemudian oleh KPK, langsung kemudian Menseknek sebagai perwakilan daripada Presiden Prabowo Subianto mengumumkan ya kemudian untuk kemudian memecat atau memberhentikan daripada Wamen ini. Yang jelas teman-teman, ini merupakan sinyal daripada keberpihakan Pak Prabowo Subianto terhadap ini ya, suara rakyat teman-teman, suara rakyat. Ini jelas sekali keberpihakannya Pak Prabowo yang akan menegakkan supremasi hukum ya, akan menindak tanpa pandang bulu bahkan orang-orang yang di sekitarnya yang melakukan korupsi teman-teman. Dan ini juga menjawab pertanyaan kita semua ketika beberapa bulan yang silam teman-teman, ketika Pak Prabowo Subianto melakukan sebuah langkah strategis yang mungkin dari kita bertanya-tanya, ada apa gerangan ketika Pak Prabowo Subianto memerintahkan para prajurit TNI untuk berjaga, untuk menjaga institusi kejaksaan. Salah satunya adalah institusi Kejaksaan Agung, bahkan juga di situ ada alat berat ya, ada kendaraan berat seperti panser segala macam yang menjaga gedung Kejaksaan Agung. Ini yang kemudian jadi pertanyaan. Dan sekarang memang mulai terjawab ya ketika Pak Prabowo Subianto di masa pemerintahannya betul-betul beliau memerangi korupsi ya.
Yang nggak sembarangan korupsi ini memang kemudian justru ada di institusi-institusi pemerintah gitu kan, seperti yang kita tahu beberapa bulan yang lalu ada daripada staf dari Kemenkom Digi yang kemudian terlibat daripada backing judi online ya teman-teman. Ini sangat memalukan sekali, sangat konyol sekali gitu kan. Disusul kemudian ada dugaan kasus korupsi di Kemendikbud yang terkait dengan pengadaan laptop yang merugikan negara sampai nilainya jumlahnya triliunan. Kemudian disusul lagi kemudian ada dugaan kasus korupsi di Kemenak ya teman-teman, Kementerian Agama. Ini masalah urusan ibadah ketika kemudian korupsi daripada kuota haji ya, yang semuanya ini di Kemendikbud, di Kemenak ini kasusnya sebenarnya terjadinya di masa pemerintahan sebelum masanya Pak Prabowo Subianto. Bahkan yang di Kemenak ini kan luar biasa, bikin kita semua mau nangis kalau kita lihat kayak gini. Gimana gitu kan, ini yang kaitan dengan ibadah aja masih diolah gitu kan. Gimana kuota haji yang dapat tambahan di tahun 2024 itu adalah 20.000 yang harusnya aturannya 92% daripada kuota tersebut itu diberikan untuk jemaah haji reguler yang sudah puluhan tahun ya mengantri, jumlah antriannya sampai mungkin ratusan ribu ya, gitu kan. Tapi ternyata kemudian dengan SK Kemenak ya, ada kemudian pembagiannya 50%. Yang ONH plus yang harusnya cuma dapatnya 8% atau 1.600 dapatnya jadi 10.000 dan ternyata nggak cuma itu aja teman-teman. Setelah diselidiki KPK juga ternyata ada fee ya per paket daripada ONH plus itu, yang kabarnya per paket itu bervariasi ya fee-nya, ada yang 40 sampai 100 juta. Dan ketika kemudian dikalkulasi oleh KPK kerugian negara dari kasus korupsi di kuota haji ini diperkirakan sampai 1 triliun. Nah ini memang PR ya, tapi kemudian sampai sekarang kan memang di Kemendikbud dan di Kemenak ini masih belum ditetapkan tersangkanya oleh KPK, tapi kemudian ada titik terang ketika kemudian ada kasus dugaan kemarin pemerasan penerbitan SK sertifikat K3 di Menaker, di Kemenaker. Langsung kemarin ada kemudian tersangkanya. Artinya harapan kita juga yang terjadi di Kemendikbud dan Kemenak pun nanti juga akan menyusul ya. Dan ini merupakan sinyal daripada keberpihakan Pak Prabowo Subianto kepada suara rakyat dan untuk penegakan hukum, di supremasi hukum di negeri kita ini. Karena memang kemudian kerusakan yang dilakukan oleh oknum-oknum ini masif sekali ya, kerusakan ekonomi untuk negeri kita gitu kan. Dan ini memang yang jalan yang sangat tepat, tapi yang jelas memang kita semua, seluruh elemen masyarakat harusnya memang kemudian memberikan dukungan dan support kepada Pak Prabowo Subianto. Karena saya sendiri meyakini pasti ketika masyarakat, warga senang, para aktivis senang ketika kemudian hukum betul-betul supremasi hukum ditegakkan, para koruptor mulai kemudian dibabat habis sejak di eranya Pak Prabowo ini, tentunya banyak yang senang, tapi juga pastinya juga di lain pihak pasti ada yang tidak suka. Artinya oknum-oknum yang melakukan hal-hal korupsi pastinya juga nggak senang dan pastinya akan memberikan perlawanan, walaupun mungkin nggak secara terang-terangan, pastinya dengan jalan konspirasi. Dan yang paling sering terjadi adalah sekarang kemudian melakukan konspirasi di media sosial. Tentunya mereka akan menyerang langsung ataupun secara tidak langsung pada Pak Prabowo Subianto. Artinya kemudian menurut saya sendiri sih jangan sampai kita semua terpengaruh atas politik adu domba yang kita nggak ngerti. Biasanya ini kan di media sosial, karena media sosial itu memang sarana sekarang ya kemudian untuk menciptakan narasi-narasi untuk menyerang orang-orang tertentu. Yang jelas saya sendiri apresiasi dan saya penuh harapan kepada presiden kita saat ini Pak Prabowo Subianto untuk menegakkan supremasi hukum dan untuk memberantas korupsi di negeri kita yang semakin hari semakin mengerikan ya teman-teman. Nah kalau teman-teman punya komentar gitu kan silahkan tulis di analisa, tapi yang jelas kalau teman-teman lihat di video tadi gimana kemudian wamennya kemudian tampaknya sedih, sempat menangis, tapi memang responnya para awak media pun kayaknya kesal ya dari ungkapannya. Memang kemudian
harusnya lah malu lah gitu kan. Begitu gimana warga dan masyarakat Indonesia itu bencinya udah luar biasa sama oknum-oknum yang dilabeli sebagai koruptor. Nah teman-teman, itu aja obrolan kita di malam hari ini, semoga bermanfaat. Matur nuwun, mampir di channel YouTube saya.